Ibu Nur Rafiah SPD. Saya perkenalkan, saya Sayati SPD calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 3 Besam, Kabupaten Aceh Utara, bersama rekan sejawat saya. Saya perkenalkan, saya adalah Rusmawati. Saya adalah salah satu guru kelas yang berada di SD Negeri 3 Besam. Salam kenal. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik pra-organisasi. Nah, yuk simak video selengkapnya. Assalamualaikum Ibu Risma, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Sewi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Ibu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebab nanti saya akan mengamati jalan proses pembelajaran di kelas Ibu. Adapun tujuan dilakukan supervisi akademik adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu ya, agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang terbaik dari muridnya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin sampaikan? Iya Bu, berdasarkan RBP yang saya buat, tujuan pembelajaran ini ada dua ya Bu. Melalui yang pertama melalui tayangan video atau pemaparan, melalui penjelasan dulu, nanti siswa bisa membeda-bedakan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang kedua adalah melalui tayangan video atau gambar-gambar, siswa dapat menampilkan hasil kerja kelompoknya tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan percaya diri. Iya. Baik Bu. Jadi di situ Ibu ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya, yang ingin dicapaikan ya. Ini capainya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai? Baik Bu, saya menggunakan dua area Bu, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama adalah pengetahuan, yaitu siswa mampu menyebutkan nanti hewan berdasarkan jenis makanannya dan mengidentifikasinya dengan benar. Yang kedua adalah keterampilan, itu adalah siswa mampu menampilkan hasil kerja kelompoknya tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Iya Bu ya. Jadi area pengembangan yang Ibu capai yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan ya. Iya. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran atau metode yang Ibu pakai dalam pembelajaran. Baik Bu, untuk strategi saya menggunakan pelajaran yang berdiferensiasi, dan metode yang saya pakai atau model yang saya pakai adalah problem based learning ya Bu, dengan pendekatan saintifik juga ya. Jadi rencana pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas adalah pembelajaran literasi dan model problem solving atau PBL ya. Iya. Nah, bagaimana dengan media yang Ibu pergunakan di kelas? Baik Bu, untuk medianya saya menggunakan nanti ada tayangan video, kemudian ada gambar-gambar. Di lokal nanti ada video pembelajaran yang harus mereka simak. Baik Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran hari tersebut? Baik Bu, karena ini merancang ini dulu Bu, saya mungkin akan melaksanakannya besok. Baik Bu, besok ya Bu ya. Kalau besok Bu ya, saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal apa yang terjadi di kelas. Nanti setelah kegiatan observasi kelas, kita adakan percakapan pasca observasi ya Bu ya, yang akan nanti dipimpin oleh pengajar praktik. Baik. Sebelum saya akhiri Bu ya, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini Bu? Mungkin saya punya gambaran Bu ya, Bu Cindy, bahwa maksudnya media yang lebih cocok lagi yang saya gunakan nanti saat saya mengajar gitu ya. Supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai. Iya, bagus Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Dan sampai
Sampai ketemu di kegiatan observasi Bu ya besok ya Bu ya. Iya Bu. Siap. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Baik, hari ini kita sudah berjumpa lagi. Seperti hari-hari biasa kita dalam proses pembelajaran kita. Baik, Anak Ibu, di sini tadi siapa yang lebih cepat datang ke sekolah ya? Oh, Mirza. Bagus. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita, ayo Mirza pimpin doa sebentar ke depan. Ya, kita akan berdoa. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Kan tidak hadir hari ini ke sekolah ya? Al-Habsyi kenapa dia? Sakit. Ya, kita doakan Al-Habsyi cepat sembuh. Siapa lagi ya? Yang Aura. Kenapa dia ada berita? Sakit juga. Kita doakan juga dia Aura cepat sembuh. Dan sudah habis kan? Sudah 2 orang. Semoga yang sakit cepat diberi kesembuhan, dan yang kalian yang masih sehat tolong jaga kesehatan. Baik dan ibu semuanya, kasih sebagai cinta kita terhadap anak tanah air. Mari kita sebelum melalui pembelajaran kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Semuanya kita nyanyikan bersama-sama ya, Oke. Oke Ibu, tadi kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi kita. Kira-kira materi apa ya hari ini? Siapa yang masih ingat materi yang minggu lalu? Tentang bagian tumbuhan. Oke, bagus sekali. Bisa. Bisa? Apa kemarin bagian-bagian tumbuhan yang sudah kalian pelajari? Akar. Oke. Batang. Terus? Daun. Oke, bagus. Bunga. Buah. Itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan yang kemarin kita sudah mempelajari. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi kita pada hari ini. Kira-kira apa ya? Kita nyanyikan lagu dulu. Kita dengarkan baik-baik lagu apa yang Ibu putar berikut ini. Oke? Apa ya kira-kira? Semuanya pasti ingat lagunya ya.
dengan tepat di tujuannya. Kemudian melalui tayangan video tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, siswa dapat menampilkan hasil kerja kelompoknya dengan percaya diri. Oke, ini adalah tujuan yang harus kita capai hari ini. Ya, kita akan pelajari. Nah, kita lihat peta konsep tentang hewan. Hewan itu terbagi berapa? Tiga. Ada hewan apa dah? Ada hewan herbivora, ada hewan karnivora, dan hewan omnivora. Nah, kita lihat hewan satu sama lainnya. Rupanya memiliki ciri khusus yang memudahkan kita mengetahui satu sama lain. Oke? Kita lihat apa ciri khusus dari hewan-hewan itu. Hewan karnivora, dia giginya karnivora akan lebih tajam untuk melumatkan daging. Karnivora dia kan menangkap mangsa. Seperti contohnya apa tadi karnivora? Harimau. Dia mencakap. Dia punya ciri khusus ya, Kak. Sementara gigi herbivora berbentuk gigi geraham. Karena herbivora pemakan apa tadi? Pemakan rumput. Dia punya gigi geraham untuk mengunyah makanan. Nah, tampak ya? Iya. Baik. Masih semangat? Ayo kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Tepuk semangat. Harus semangat dong, Sarah. Ini sekarang Ibu akan memperlihatkan tayangan video mengenai hewan. Oke? Kita lihat video ini ya. Nah, semuanya pasang mata dan telinga. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Sekarang lebih jelas kita dengarkan melalui tayangan video berikut. Coba pasang telinga, pasang mata, kita saksikan video berikut mengenai golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan Lisa di sini. Apa kabar kalian hari ini? Tentu masih semangat belajar bukan? Bersama Kak Priska di sini, kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan merupakan salah satu komponen biotik yang ada dalam ekosistem. Hewan juga memiliki berbagai jenis. Selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya, jenis hewan juga dipengaruhi oleh jenis makanannya adik-adik. Hewan bisa dikategorikan menjadi 3 golongan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja golongan hewan tersebut ya adik-adik? Yuk, simak penjelasan Kak Friska berikut untuk mengetahui jawabannya. Pertama adalah hewan herbivor. Hewan herbivor adalah jenis hewan yang memakan tumbuhan. Sebagian besar hewan herbivor hanya memiliki gigi seri dan gigi gerak. Gigi seri hewan herbivor digunakan untuk memotong batang dan daun tumbuhan. Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Contoh hewan herbivor antara lain sapi, kambing, rusa, badak, tapir, udaril, kelinci, anoa, dan jerapah. Beberapa jenis burung juga termasuk sebagai hewan herbivor, seperti gelatik, beo, dan kolibri. Kedua adalah hewan karnivor. Hewan karnivor adalah jenis hewan yang memakan hewan lainnya. Sebagian besar hewan karnivor adalah hewan buas. Selain itu, sebagian besar hewan karnivor juga memiliki gigi taring yang tajam. Gigi taring pada hewan
digunakan untuk menangkap mangsanya. Contoh hewan karnivor antara lain harimau, singa, serigala, buaya, berang-berang, dan hiu. Beberapa jenis burung yang termasuk jenis karnivor adalah burung, elang, bangau, dan kelelawar. Tiga adalah hewan omnivor. Hewan omnivor merupakan jenis hewan yang memakan tumbuhan dan daging. Sebagian besar hewan omnivor memiliki gigi yang lengkap, yaitu gigi taring, geraham, dan seri. Terdapat beberapa jenis hewan omnivor yang hanya memiliki gigi taring, misalnya beruang. Walau makanan utama beruang adalah daging, beruang juga memakan buah beri, akar-akaran, daun-daunan, kacang-kacangan, dan jamur. Beberapa hewan yang termasuk omnivor adalah unggas, tikus, tupai, kucing, musang, kera, orangutan, gorila, rabun, dan mamba. Itulah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya adik-adik. Sekarang, coba amati lingkungan sekitar kalian. Apa saja jenis hewan yang ada di sana? Selamat mencoba adik-adik. Iya, terima kasih. Kita sudah melihat dan mendengar di video pembelajaran mengenai yang tadi, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan ciri-ciri khususnya. Oke, nah Ibu, sekarang biar lebih semangat lagi, ya sebelum kita lanjut, kita akan explaining dulu mengenai profil pelajar Pancasila. Semuanya bangun, bangun, biar segar sedikit. Oke, kita akan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, ada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Karena tadi kita sudah menyanyikan profil pelajar Pancasila dan sesuai dengan kesepakatan kelas kita harus belajar dengan semangat. Oke, Ibu, ada lagu tentang pembagian hewan sebelum Ibu bagikan kelompok. Sedikit ya. Kita nyanyikan sejenak, sedikit. Golongan hewan itu ada 3, yang makan rumput itu herbivora, yang makan daging itu karnivora, yang makan semua itu omnivora. Contoh herbivora, kerbau, sapi, kuda. Contoh karnivora, ular, elang, singa. Contoh omnivora, ayam, bebek, angsa. Ayo kawanku, belajar bersama. Oke, terima kasih. Kita sudah tahu tentang golongan hewan. Baik, sekarang Ibu mau tanya, siapa di sini yang suka melihat-lihat gambar? Ini tips. Siapa yang suka mendengar? Baik, ada kawan yang lain? Silakan kalian cari kelompok yang suka mendengar tadi. Dengan mendengar mungkin lebih cepat mencerna. Silakan bentuk kelompok kalian. Kemudian yang suka untuk berjalan-jalan untuk melihat sesuatu atau mendemonstrasikan. Oke, di kelompok ini cari kawannya. Kemudian
kasih angka PD sesuai dengan bakat dan minat kalian. Baik, ini yang kurang sedikit yang mana yang mungkin saya kurang ini Bu? Siapa di sini? Ini ya, bakat ya. Oke, ini untuk kelompok akan Ibu kasih angka PD sesuai dengan bakat kalian. Silakan cari kelompoknya yang sudah memiliki tangan sesuai dengan bakat yang mana tadi yang suka menggambar. Oke, yang suka mendengar akan Ibu kasih alat bantu mendengar. Bacanya ya, sebentar ya. Sesuai dengan materi ini. Sudah? Sudah dapat kelompoknya? Yang suka mendengar mana tadi? Ini ya? Nah, ini ada apa namanya di sini? Dengarkan apa penjelasan yang ada di sini. Diskusikan tugas berikut dan dengarkan. Kemudian diskusikan dengan kelompok kalian. Jelaskan pengertian dari hewan karnivora, hewan herbivora, hewan omnivora. Oke? Bentar ya. Kasih ini. Oke, silakan didengarkan. Kemudian tadi yang suka menggambar yang mana? Oke, kalian nanti ini adalah tugas dari kelompok kalian. Gambarkan hewan herbivora, mana contohnya, kemudian hewan karnivora, kemudian juga hewan omnivora, ya. Kemudian yang suka berjalan untuk melihat atau mencari di lingkungan atau ada di lokal ini adalah tugas untuk kalian. Silakan temukan, ya. Menuliskan atau mendemonstrasikan 3 golongan hewan. Kalian bisa melihat mungkin ada di dalam ruang ini contoh hewan herbivora yang mana. Kemudian kelompok yang agak mana herbivora yang mana. Di sini sudah ada gambar dan ini sudah ada keterangannya. Silakan kalian mengkompromi yang mana jodohnya. Oke? Terima kasih. Silakan dikerjakan dalam waktu. Makan tumbuhan. Mungkin ada gambar, ada hewan apa saja yang di dalam ini. Banyak. Oke, silakan dicari. Mungkin ada gambar di ruang ini yang mana yang termasuk hewan herbivora, karnivora. Oke, ini termasuk ke hewan mana ini? Herbivore. Jangan satu, ada berapa hewan herbivore? Atau kalian bisa melihat di luar ada nggak hewan herbivora yang lain? Kita tengok keluar. Mungkin ada. Ya. Oke, ini hewan herbivora. Hewan apa yang akan kalian gambar? Gajah, boleh. Oke, silakan digambarkan ya. Pensil catnya ada biar lebih indah. Oke, ini ada pensil. Iya. Sudah siap, sudah siap. Sudah siap? Yang ini sudah siap?
Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita sudah berada di penghujung kita. Oke, Ibu mau tanya, adakah yang perlu ditanyakan lagi mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Sudah tahu semua? Alhamdulillah. Nah, Anak Ibu, kalian sudah mengerjakan semua tugas dalam pembelajaran kita hari ini. Baik, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Itu ada 3 golongan: hewan herbivora pemakan bubur, dan hewan karnivora pemakan daging, dan hewan omnivora pemakan daging dan bumbu, dengan ciri-ciri di antaranya. Oke? Baik, Anak Ibu, hari ini bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang tidak? Senang belajar hari ini? Senang. Baik, hari ini kita berada di penghujung pembelajaran kita. Semoga anak ibu selalu menjaga kesehatan, menjaga supaya kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kalau ada hewan peliharaan di rumah, tolong dijaga. Nah, jangan lupa belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kemarin sudah mengajar ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu waktu mengajar kemarin? Alhamdulillah saya merasa sangat bahagia dan senang sekali karena saya sudah mengajar. Alhamdulillah ya Bu, merasa senang. Apalagi anak-anak waktu mengajar senang sekali dan aktif sekali ya Bu ya. Iya Bu, Ibu waktu mengajar kemarin, Ibu apakah ada kendala dan kesulitan waktu menghadapi anak-anak yang kemarin? Nonton ya, maksudnya ada anak-anak yang kegiatan belajarnya yang masih kurang, ada yang masih suka melihat gambar aja, Masih anak-anak lebih suka melihat gambar atau menonton belum visual belum dia nonton belum nih maksudnya ya masih penonton itu belum ada belum pernah dia lihat menonton yang di podcast view ya. Berarti untuk mencapai tujuan Ibu untuk selanjutnya untuk
Keuntungannya gitu. Berarti untuk lagi untuk kedepannya saya lebih menarik lagi pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran bisa tercapai. Sampai 100% ya. Iya, berarti Harus banyak kita lihat anak-anak ini gimana ya, kita harus belajar dulu karakternya. ya, lihat karakter si anak ya. Iya Bu, terima Dan kasih. persiapan belajarnya. Ya Bu, ya berarti untuk kedepannya melihat karakter anak dan untuk mencari pembelajaran yang lebih menarik bagi si anak Bu ya. Terima kasih Bu ya atas waktunya ya Bu ya. Sama-sama. Ya udah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih Bu, terima kasih banyak Bu ya. Udah, Ya, ya. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya proses coaching tadi Alhamdulillah Bu, merasa lega Bu karena lega udah melakukan coaching sama rekan sejawat tadi. apakah Bu Sali merasa coaching yang dilakukan sudah terlaksana seperti yang sudah kita pelajari di LMS? Saya rasa Bu mungkin ada sedikit kekurangan Bu. Ini Bu, waktu saya tanya tentang jawaban sama coaching, kapan yang pelaksanaan Ibu waktu yang mengajar selanjutnya untuk mencapai 100%. Jadi melaksanakan kita itu bukannya di Tanggung jawab. kita Tidak melalui alutsista. berarti bisa berarti mengalami kesulitan di Tanggung jawab Bu. itu lupa karena apa Bu? Mungkin karena ibu bubuk atau memang Iya. lupa ke Tirta itu? Lupa cerita mungkin Bu karena terlalu serius kali mungkin ataupun lagi nervous Bu, itu kayaknya nervous Bu. Berarti hal yang paling sulit sebab bercoaching itu apa Bu? Oh yang bagi saya Bu, komunikasinya Bu. Komunikasinya sulit sekali Bu. Iya. Apalagi ini seperti tadi bukan secara natural langsung. Padahal kan kemarin udah lihat konversasi teman sejawat. Jadi karena perasaan nervous kali Bu itu sehingga adalah sedikit kabut. Iya. Berarti komunikasi ya. Komunikasi. Tapi mau tidak mau ya coaching ini memang harus diutamakan kita mampu untuk Berkomunikasi. komunikasi. Berarti apa yang akan Ibu Sali lakukan nih ke depannya? Untuk bisa memaksimalkan coaching. Memperbaiki diri Bu supaya komunikasi lebih lancar dan mempelajari kata-kata yang lebih efektif untuk melakukan coaching yang baik dan diskusi ataupun berkolaborasi dengan teman-teman sejawat dalam berkomunikasi. Mungkin ada hal satu lagi yang memang ini sangat jitu supaya kita lancar untuk coaching dengan cara sering mempraktekkan dengan murid Walaupun yang dan bukan sejawat. dan sama anak di rumah pun bisa, ya kan? Tapi kapan nih Bu Sali akan ingin lebih mempraktekkan? Ini saya nih lebih ke mentoring nanti ya. Habis itu Bu, langsung langsung kita praktek mungkin dalam minggu ini kita bicara terutama pada murid yang baru dengan teman sejawat. Karena kenapa Bu Sali saya sudah mempraktekkan, sudah berpengalaman lah. Jika memang kita ingin lancar dalam coaching, tidak ada cara lain selain sering mempraktekkan. Baik itu yang murid, Terus teman sejawat. tapi jangan hanya sekedar teori yang saya bilang kemarin. Apapun masalah murid itu di coaching. Apalagi masalahnya sudah berlalu-lalu, kan? Anak yang tidak disiplin, tidak bisa membaca, kan? Itu langsung di coaching supaya Bu Sali nanti terbiasa. Ya. Oke, mungkin itu saja penguatan dari saya. Ya, Terima kasih banyak Bu. semangat ya. Terima kasih.